Santo, biasa dipanggil Widi. Kalau personal genetik saya thinking introvert, istri saya insting, anak pertama saya thinking introvert, remaja, anak saya yang kedua sensing introvert, kelas 2 SD. Jadi alhamdulillah sekeluarga sudah tes, sudah memanfaatkan konsep Stephen baik untuk couple, untuk anak juga. Alhamdulillah sudah sangat membantu kami sebagai keluarga untuk lebih baik menggunakan konsep Stephen. Oke, karena malam ini tidak ada materi, saya langsung aja kalau ada ayah bunda dari berbagai kota di Indonesia yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ya Mbak Mira ya. Ya, benar sekali Pak Mm-mm. Widi. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu, teman-teman masih malu-malu juga ya, mau bertanya jawab untuk open cam dan juga open mic, mungkin boleh, bantu pertanyaan, sharing ataupun diskusinya melalui room chat Zoom yang udah tersedia juga ya Bapak Ibu. Nah, oke Di sini. Nah, ini anak oke. saya, sensing introvert, senang tampil. Siapa ya Pak namanya? Mira lupa. Raihan Mbak. Oh iya Raihan. Halo Heeh. Raihan, Ini sudah gimana energi? tes TV dari umur 2 tahun, alhamdulillah udah ngebantu banget. Jadi saya itu kan thinking, anak thinking, lalu istri insting. Itu kami bertiga itu aslinya senang kedamaian. Lalu hadirlah anak sensing yang yang rame, nggak bisa diam, super duper aktif, yang mengubah pola ritme keluarga kami sebelumnya. Jadi dulu tuh sepi, rumah anteng, apalagi kalau habis maghrib. Ada Raihan ya jadi gaduh lah. Jadi Jadi penuh udah keceriaan. rencana Allah ya, Pak, ya. Kalau Iya, rumah yang betul. selama ini, kaku ya atau damai Heeh. aja gitu, tiba-tiba dihadirkan anak sensing yang membawa banyak aktivitas, banyak pergerakan, banyak stimulus. Nah, Mm-mm. alhamdulillahnya udah dari 2 tahun tes TV nih ya, Pak. Iya betul Mbak. Ya karena belum ada yang nanya, saya sharing sedikit tentang Raihan. Jadi Raihan ini dari umur 2 tahun sudah tes Tiffin sama saya sendiri. Waktu itu karena udah jadi promotor. Lalu untuk sekolah dia langsung TKB, jadi nggak pakai PAUD, nggak pakai TKA. Belajar membaca, berhitung dan lain-lain itu sama saya langsung menggunakan konsep Stephen. Jadi benar-benar karena saya udah paham nih Raihan yang belajarnya nggak bisa diem, belajarnya sambil gerak, sambil main, ya udah akhirnya saya coba praktekkan di rumah sebelum dia masuk TKB ya alhamdulillah pas masuk TKB itu ini kemampuan kalau kayak kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung itu bahkan bisa dibilang itu sudah unggul di antara teman-teman seumurannya pas di kelas. Jadi apa tuh 2 bulan 3 bulan sekolah di TKB itu bukunya udah tamat semua buku pelajaran. Jadi terbiasa bawa buku bacaan sendiri karena yang buku materi sekolah sudah selesai. Lalu karena saya udah tahu apa? Itu loh, pembacaan adik di kelas kan langsung jilid 5. Oh iya, bacanya langsung jilid 5 ya. Dari pembacaannya, dari jilid 1 karena lancar banget jadi jilid 5. Oh iya, jadi teman-temannya masih jilid 1, 2, 3, Mas Rehan udah jilid 5. Oh iya, detail ingatannya. Ya, terus juga apa? PD-nya saya asah sejak dini. Jadi waktu perpisahan TK itu jadi apa deh? MC. Jadi MC Akhirussanah di sekolahnya. Jadi benar-benar karena saya udah paham karakter Raihan, jadi saya coba gembleng ala thinking ya sebagai apa lokomotifnya. Oke, ini ayah bunda tidak ada yang bertanya. Oh, ini ada. Ada nih dari Bu Resti. Bu Resti sensing introvert juga ya. Nah, Oh, mendidik anak oke. sensing introvert supaya sabar gimana ya, Pak? Kalau ada kemauannya agak maksa dan nangis. Wah, kira-kira Pak Widi juga pernah mengalami atau enggak ya? Ya, Silakan Pak Widi tanggapannya. kalau minta jajan maunya cepet, minta HP, kalau udah pegang HP maunya cepet. Nah, sebetulnya itu salah satu dari ciri khasnya sensing Bu Resti, yaitu ulet.
Jadi anak sensing itu kalau minta sesuatu itu dia ulet gimana caranya sampai dapat. Nah, sensing itu butuh kepastian. Jadi salah satu kunci dalam penjelasan sensing di Stephen itu kan membutuhkan kepastian. Nah, itu jadi gimana caranya segala sesuatunya itu bagi seorang sensing itu sudah terjadwal. Contoh, jajan. Nah, Raihan ini jajannya itu sudah pasti habis sekolah atau pas sekolah sama selesai ngaji. Artinya apa? Ketika dia di luar jam itu tidak akan minta jajan. Ataupun kalau dia minta jajan, udah pasti nggak saya kasih. Karena apa? Anak sensing itu butuh disiplin. Main HP itu Raihan kami jatah eh, 1 jam, cuma dipecah 3, 20 menit dikali 3. Itu jam-jamnya sudah ada. Pas pulang sekolah, bangun tidur siang sama malam. Nah, jadi kalau anak sensing sudah ada jadwalnya, nah dia biasanya akan sabar menunggu sesuatu yang sudah menjadi jadwalnya dia. Nah, ini Bu Resti anak sensingnya apakah sudah terjadwal, apakah sudah ada kepastian dia main HP-nya kapan, jajannya kapan. Nah, itu kalau sudah ada jadwalnya, biasanya anak sensing akan apa ibaratnya manut, nggak bakal tantrum. Oke, Butuh itu. kedisiplinan ya Pak Ya, Widi ya. betul. Disiplin sama jadwal yang sudah dibuat sama orang tua. Betul. Nah, jadi ke anak sensing ini juga yang tipe ini ya Pak Widi ya, kalau misalnya udah terbiasa dengan hal yang seperti itu, susah untuk menerima kegiatan lain yang Yang bukan dari berbeda. kebiasaannya. Iya. Iya, Ya kayak contoh sederhananya kayak Raihan nih, misalnya dia bangun tidur itu rutinnya jam 3 bangun siang. Itu kalau beda sedikit, itu bisa tantrum, ya minimal ngerengek. Nah, itu sesuatu yang di luar rutinitasnya. Jadi emang sensing ini bekerjanya pakai rutinitas banget. betul. Nah, jadi ini juga jadi, reminder juga ya Pak Widi untuk orang tua yang punya anak sensing ya kan, yang mungkin khawatir, ketika mungkin ada beberapa orang tua juga ya Pak Widi yang sebelumnya pernah juga Mira jumpai yang khawatir anaknya, takut dilepas untuk merantau ya, kuliah di Mm-mm. luar kota, di luar daerah, asal dengan catatan anaknya kalau sudah terbiasa hidup disiplin, mudah-mudahan di luar kota atau di luar daerah pun, dia tidak akan merubah, kebiasaannya Kebiasaan. dalam waktu yang dekat ya, Pak Widi. Iya, Kecuali betul. mungkin kalau dalam waktu yang lama bisa ada potensi juga ya, Pak Widi. Ya, betul banget. Jadi karena sensing mudah terpengaruh juga sama lingkungan ya Mbak Mira ya. Benar-benar harus tetap diawasi sama orang tuanya. Betul, oke. Nah ini Bu Resti, sensi introvert. Boleh open mic Kak, silahkan Bu Resti. Iya, terima kasih. Iya, Kak Bu Widi, Resti. saya mau nanya nih, ini baru Heeh. kejadian kemarin. Mm-mm. Jadi anak saya yang sensing introvert itu kan ikut lomba gitu kan. Ya dia tuh Mm-mm. ada kepengen sesuatu, pengen mainan gitu kan. Mm-mm. Terus, ya udah kalau pakai mainan itu, juara dulu lombanya gitu, kalau dapat juara 1, 2, 3 dapat kata boleh beli mainan gitu. Terus Iya. dia nanya lagi, "Kalau nggak juara gimana?" Ya nggak dapet, nangis di situ gitu kan ya. Jadi saya bingung, aduh gimana dan alhamdulillahnya emang kemarin dia dapet ya, dapet juara 3 gitu. Cuman ya itu, lama itu alot gitu ya. Jadi dia walaupun nggak menang juga berharapnya tuh dapet gitu. Kan jadinya saya juga kan orangnya sensing ya, jadi kan loh Ya, ya kalau kalau nggak menang ya nggak dapet dong gitu. ya, Tapi dia ah. dia jadinya tantrum di situ. Nah ini mungkin, mestinya nanti khawatir kejadian lagi gitu ya, ini harus gimana gitu ke depannya. Terima kasih. Sebetulnya kalau sensing itu kalau sudah sepakat sih Bu, nah itu biasanya dia tidak akan tantrum. Nah, itu mungkin dadakan atau eh, apa emang sesuatu yang baru. Tapi emang kalau mau anaknya tetap nanti semangat, misal kalau juara itu dapat hadiahnya besar atau sekedar dia mau ikut tampil, nah itu dapat cuma sekedar jajan misalnya. Itu buat seorang sensing itu juga udah menyenangkan. Jadi eh, nilai rupiahnya itu dibedakan. Jadi asal dia sudah mau tampil, melatih beraninya,
Nah, itu nggak apa-apa tuh, kayak Raihan misalnya. Kalau mau ikut acara-acara yang baru, ya paling kalau tidak ada juaranya ya sekedar jajan, ada tambahan jajan di luar jadwal. Nah, tapi kalau dia ikut benar-benar sampai menang apa atau acara-acara yang penting, nah itu juga hadiahnya lebih besar. Jadi menyesuaikan saja hadiahnya. Gitu Bu Resti. Ya, jangan sampai dia Betul. merasa nggak dapat apa-apa atas usahanya. Karena bagi sensing tenaga yang keluar itu harus ada nilainya, harus ada rupiahnya. Betul, tidak perlu yang terlalu besar asalkan konsisten ya Pak Widi. Iya, betul. Sebenarnya hanya itu Oke. yang dibutuhkan anak sensing. Nah, ini Heeh. kayaknya juga bisa jadi ide untuk para orang tua ya Pak Widi. Termasuk apakah Pak Widi juga menerapkan ini? Jadi misalnya contoh eh, untuk menggembleng percaya dirinya, diikutkan banyak lomba, show off atau segala macam. Nanti bagaimana hasilnya dia diberikan reward. Nah, dari situ muncul kebiasaan dia udah terbiasa tampil, sudah percaya diri, tapi konsisten rewardnya itu tetap dia dapatkan. Iya, betul betul banget Mbak Mira. Jadi setiap ada kayak Raihan ini kan memang saya latih untuk ikut tampil ya apapun kegiatan dari sekolah ataupun dari lingkungan yang bisa dia ikuti. Mau menang nggak menang, minimal dia tampil dulu. Nah, itu untuk mengasah PD-nya dan itu pasti ada rewardnya. Tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan kemampuan orang tua, sesuai acaranya. Jadi bagi sensing itu setiap effortnya ada nilainya. Betul sekali. Nah, ini adalah cara yang paling efektif ya, Pak Widya, untuk anak sensing. Modalnya lumayan ya, Pak, punya anak sensing. Iya, Eh, sebenarnya sama aja sih Bu. Cuma sepengalaman saya ya, karena punya anak sensing, mau nggak mau karena saya tahu anak saya butuh imbalan, saya bekerjanya effortnya lebih besar. Itu jadi memotivasi saya yang thinking juga. Jadi betul, pendorong. betul. Dan kalau misalnya Bapak Ibu percaya ketika anak sensing lahir, Allah itu udah Udah, iya betul banget Mbak punya Mira. strategi ya Pak Widi Iya, ya, bahwasanya ini adalah anak yang butuh banyak dipenuhi fasilitasnya sehingga effort yang contohnya Pak Widi lakukan, insya Allah itu akan dimudahkan, akan dilancarkan tujuannya hanya untuk anak sensing. Nah, jadi I- Bapak Ibu juga jangan pelit-pelit ke anak sensing ya. mm-mm. Jadi kalau nggak pelit ke anak sensing, insya Allah rezekinya juga mengalir. Jadi semua itu sudah direncanakan ya. Iya, Nah, betul sekali jadi Mbak Mira. rewardnya juga nggak perlu yang besar-besar ya Pak Widi ya, asalkan Iya, betul. konsisten aja. Nah, Ini itu aja kata kalau punya kuncinya. anak sensing itu enak banget. Ini karena saya sebagai promotor ya. Ini Raihan ini bagi-bagi kartu nama, bagi-bagi flyer di sekolahnya. Jadi bukan saya. Kalau saya kan thinking ya, malu nawar-nawarin. Itu yang bagi-bagi tuh Raihan, Mbak Mira. Jadi teman-temannya semua sekelas itu dibagi. Terus teman-teman ketemu di luar kelas itu dibagi kartu nama Steven sama flyernya. Dan dia Sudah di training sejak dapat berapa dini deh? ya Pak. Satu closing dapat berapa? Satu closing 10.000. Satu closing dapat 10.000. Wah, itu lumayan ya untuk seusia Raihan 10.000 satu Oh, closing. itu nagih kerjaan terus Mbak Mira. 10.000 satu closing. Nah, ini nih yang jadi modal besar nih sama anak sensing. Pengalamannya juga Ya, jadi banyak. betul. Nah, kalau udah paham konsep Steven jadi mudah sekali ya Pak Widi Mm-mm, ya. betul Mbak Mira. Oke. Oke, begitu Bu Resti. Terima kasih ya sekali lagi Bu Resti untuk pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Wia. Nah, wah ini kayaknya udah lama ya nggak ngobrol dengan Bu Wia ya. Assalamualaikum Bu Wia, waalaikumsalam. Pak, gimana kalau anak sensing introvert pemalu, banyak diam, seperti sulit mengungkapkan. Tapi kalau lagi nggak senang, mulai cemberut, buat ibu feeling nggak nyaman, akhirnya ribut. Nah ini kayaknya yang di bawah ini tadi menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari Pak Widi ya atas pertanyaan Bu Mm-mm. Resti. Nah itu juga Pak, kalau udah pegang HP kayak nggak ada dunia lain. Kalau hilang sinyal langsung cemberut. Oke, kita dengarkan tanggapan dari Pak Widi. Silahkan Pak Widi. Oh, ini jadi ibunya feeling apa thinking ya? Karena bukunya tulisannya TI, Ya, ini kayaknya untuk siapa nih Bu klien ya? Wia? Apakah klien Bu ya? Atau kakak atau adik ya? Adik ya kayaknya Bu Wiyah ya, atau adik ipar nih. Untuk keponakan. Oke, baik.
Untuk keponakan, Oh, Pak. keponakan. Jadi keponakannya sensing, ibunya feeling. Betul. Gitu ya. Nah, kalau apa ibu feeling ini kan cenderung santai ya, fleksibel, tidak tidak terlalu disiplin. Sebetulnya, nah kalau pemalu, sensing itu butuh dilatih, Bu Wiyah. Jadi aslinya sensing itu kan emang diam gitu ya, pencemas. Apalagi kalau dia tidak pernah dilatih untuk tampil, untuk dilatih untuk berani. Makanya emang sensing ini butuh digembleng secara langsung. Contoh Raihan ini dari umur 3 tahun ketika sudah saya ajak ke masjid atau lagi apa main keliling komplek, itu saya instruksikan, saya berikan secara detail. Adek kalau mau main sama si A, cara ngomongnya seperti ini. Adek datang ke sana, bicaranya seperti ini. Nah, itu detail tuh. Jadi sensing akan mempraktekkan apa yang kita instruksikan. Nah, ketika dia tidak ada instruksi, cuma disuruh, udah kamu main aja. Nah, cenderung kalau sensingnya belum banyak teman, maka akan cenderung jadi pemalu, cemas kalau ketemu banyak orang. Nah, banyak diam juga bisa jadi dia mencontoh siapa lingkungan mungkin. Aslinya sensing itu bawel. Nah, dilihat lagi lingkungannya apakah sering ngajak anak sensing main, berinteraksi. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk pegang HP, nah tadi kembali lagi sensing itu butuh terjadwal, butuh disiplin. Nah, jadi nggak boleh kalah sama rengekannya anak sensing. Kalau sudah ada jadwalnya, sudah ada rutinitasnya, sudah disiplin, insya Allah sensing itu mudah banget untuk diarahkan. Kembali lagi sih Bu ya, eh, kita harus mau nggak mau mempraktekkan pola asuhnya sensing, yaitu kan disiplin ya. Pola asuhnya sensing itu disiplin. Kalau masih merengek, masih suka tantrum, masih suka sulit diarahkan, nah berarti belum disiplin. Orang tuanya juga harus kompak disiplinnya. Kalau nggak boleh. Kalau ya boleh. Jadi jangan nanti ada yang boleh, nanti ada yang nggak boleh gitu. Itu sering banget saya ketemu klien seperti itu, orang tuanya nggak kompak. Akhirnya anak sensingnya seperti sulit diarahkan. Gitu. Gitu Bu Wiyah, semoga menjawab atau mau ada merespon. Nah, ini ada respon lagi nih, Pak Widi. Apa karena jadwalnya Sabtu Minggu ya, Pak? Jadi dia mau habiskan waktunya untuk HP. Sabtu Minggunya kan tidak konkret ya jam berapanya nih. Ya udah bagi anak sensing bisa jadi dia karena dikasihnya Sabtu Minggu dan tidak ada batasan maka itulah dia maunya yang dia tangkap dari pagi sampai mau tidur lagi mungkin dia boleh bermain. Nah, sebetulnya cuma untuk anak sensing itu sepengalaman saya ketika dia ada teman dia akan lebih memilih aktivitas yang bergerak dibanding pegang HP. Nah, jadi kalau mau anak sensing nggak pegang HP sebetulnya tinggal cari temennya buat dia. Itu aja sih Bu ya. Nah, jadi Sabtu Minggunya harus didetilkan lagi Bu ya. Jadi jangan pagi sampai malam, tapi jam berapa. Betul. Nah, ini ibunya, kalau kata ibunya nggak tahu main, kalau kata ibunya nggak mau main sama orang, nggak mau bergaul, hahaha. Ibunya Nah, sering curhat, tapi kalau saya kasih tahu nggak tahu deh dilakuin atau enggak. Karena thinking ya, Bu iya, ya iya. ya. Oh iya, ibunya feeling, buyanya thinking, nggak di ini ya Mbak Mira ya, nggak masuk. Nggak di TRG ya, Pak. Iya, ya itu kalau sensing itu butuh diajak, dipraktekkan, diajarin secara praktek langsung, cara bermain, cara berteman, cara nyapa orang, cara ngobrol. Nah, itu kalau sudah dilatih, ya asli sensinya akan keluar. Betul. Hmm. Jadi balik lagi memang mau tidak mau harus menciptakan lingkungan yang sesuai dengan genetik anak ya, Pak Widi. Iya, Memang betul. itu sebenarnya tujuan untuk tes Stephen ya. Iya. Tapi, beberapa ada juga nih Pak Widi yang mungkin orang tua tuh denial yang, mungkin pendapatnya, "Nggak dulu deh, nggak apa-apa anak saya aja dulu yang tes Stephen, kayaknya saya udah nggak perlu lagi, saya cuman mau tahu anak saya aja begini begitu," dengan alasan yang seperti itu. Nah, tapi padahal, bagi beberapa contoh kasus yang mungkin, treatment-nya berhasil atau yang sudah banyak pengalaman tentang Stephen gitu ya Pak Widi,
sebenarnya kan tujuan dari orang tua itu pertama mengenali dulu jenis bibit mereka sendiri ya, Pak Iya, Widi. betul. Nah, jadi harus disesuaikan nih kalau, kadang kala tidak sesuai, dalam lingkungannya, mungkin bisa kayak merefleksikan ya, Pak Widi, ya. Jadi bercermin, "Oh, ternyata aku seperti ini." Berlebihan Oh, atau, charger ya? kurang tepat untuk, Laptop. anak sensing Oh, iya. ataupun anak dengan mesin kecerdasan lain. Oke, makasih ya, Pak, artinya udah bener saya kasih tahu, udah bener, Bu, ya. Ya, Saya nanti banget kalau nih praktek atau dibantu. enggak kan itu sudah kembali lagi kepada orang tua, Bu, ya. Jadi, ya tidak perlu dipaksa. Yang penting kita sudah ngasih tahu dan kalau misalnya Ibu feeling-nya curhat lagi, ya Ibu feeling cukup didengarkan saja. Betul, Cukup cuman butuh berempati. curhat ya, Pak Widi, Iya. ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Widi untuk tanggapannya dan terima kasih juga Bu Iya atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi, kalau dari peserta di sini sudah ada yang raise hand dari Ibu Firda, sensing extrovert dari Demak. Silakan Bu Firda. Waduh. Baik, Mbak Mira, terima kasih. Selamat malam, Pak Widi. Selamat malam, Ibu. Perkenalkan, saya Firda, Pak. Ini untuk Iya. yang MK-nya SE itu sebenarnya anak saya. Kebetulan saya Oh, sendiri belum tes Tipin. oke, nggak apa-apa itu. Iya, jadi saya curhat sedikit, Pak. Kebetulan kan anak saya itu di usia 4,5 tahun ini, di bulan Juli ini mulai masuk sekolah PAUD. Mm, Nah, itu saya masukkan dari kelas pagi, kemudian saya masukkan TPA, jadi sekalian penitipan anak dan TPQ sampai sore jam 5, Pak. mm. Jadi 1 minggu itu dia aman, 1 minggu itu tidak ada rewel dan lain sebagainya, artinya happy. Tapi 1 minggu kemudian dia setiap pagi itu nangis dan nggak mau bangun dan nggak mau sekolah karena merasa dirinya itu mungkin kalau analisa saya di sekolahan karena terbatas lingkungan yang TPA-nya ya Pak ya. Mungkin di ruangan, jadi biasanya kalau di rumah tuh dia sepedaan, layangan keluar. Tapi untuk saat ini karena udah masuk sekolah, dia di ruangan yang mungkin dia nggak bisa bereksplorasi. Nah itu tuh Mm-mm. setiap pagi tuh dia kumat dan nangis nggak mau dan ya menghindarlah untuk sekolah kayak gitu lah. Itu sebenarnya saya tuh tepat apa tidak sih Pak memasukkan UAS anak saya itu di tempat penitipan anak sekalian TPQ sore. Jadi saya sama suami kan kebetulan kerja. Jadi saya ambilnya waktu saya pulang kerja sekalian begitu. Oh, Kira-kira itu oke. saya maksudnya tuh sudah tepat apa belum ya? Karena kan takutnya kalau saya ajak anak saya pulang pagi, artinya nggak di TPQ, saya juga kasihan orang tua saya harus jemput, harus dan lain sebagainya. Mm-mm. Bukan saya seperti itu, Pak. Mungkin itu sementara Pak Widi, mohon apa namanya masukannya buat Oke. saya. Terima kasih, Bapak. Oke. Tadi apa nangisnya di hari apa aja, Bu? Sabtu Minggu? Enggak, di minggu awal pertama masuk MPLS tuh aman anaknya. Terus yang Heeh. minggu kedua itu Pak, dia udah males nggak mau ke sekolah. Jadi saya di minggu yang kedua itu saya jemput Oh, pagi. Jadi nggak di TPA-nya. Jadi tidurnya di rumah terus sorenya berangkat TPQ. Tapi yang minggu ketiga ini yang hari Senin kemarin saya ajak lagi untuk tidur di sekolahan apa di TPA-nya. Kan yayasan Bapak jadi sekalian nyambung sampai sore begitu. oh. Sudah tantrum lagi setiap pagi tuh dibangun susah, mau mandi susah, nggak mau alasannya nggak mau ke sekolah karena bobok di sana gitu. Waktu MPLS pertama, perbedaan dengan ketika minggu pertama yang nyaman sama minggu berikutnya nggak nyaman, suka tantrum apa, Bu? Apakah minggu pertamanya ditemenin sama orang tuanya? Hari hari 1, 2, 3 itu nggak ditemenin juga Pak. Dia tuh Oh, enjoy dengan teman-teman barunya. Dia tuh semangat sebelum masuk pertama sekolah tuh dia kayak menanti-nanti bulan Juli tuh kapan Bun gitu. Udah pengen oke. sekolah. Tapi di hari ke 45 itu sudah mulai agak rewel. Terus karena sakit kan, sakit akhirnya yang minggu kedua saya ajak pulang pulang siang aja lah nggak usah di TPA-nya gitu. Jadi saya jemput pagi gitu setelah sekolah PAUD-nya. Tapi di minggu ketiga saya kembalikan lagi Bapak untuk tidur di sekolahan. Tapi ya itu setiap pagi rewel begitu. Oke. Jadi ya sebetulnya ini karena saya nggak tahu ya, karena kan yang setiap anak kalau sepengalaman saya dia akan tantrum atau mengalami hal-hal yang nggak enak itu tergantung lingkungan. Nah, karena ini kan berarti lingkungan sekolahnya ya, saya nggak tahu seperti apa. Bisa jadi eh, untuk sensing masih 4,5 tahun. Nah, pertama perlu dicek apakah
rutinitas atau tenaganya capek apa enggak dia di sekolah? Apa yang bikin dia males? Yang bikin Yang, males atau enggak semangatnya apa, Bu? yang kalau dia ditanya paling nggak suka tuh kalau tidur di sana gitu. Jadi pas Oh, pulang pautnya tidur. kan di TPN-nya, iya pas Iya. tidur aktivitas setelah sekolahnya kan tidur istirahat makan di sana gitu Bapak. Kalau nggak tidur, Bu, Gimana? boleh nggak tidur? Nah itu biasanya anaknya memang nggak suka tidur kalau siang karena Nah, itu. los main gitu. Ya, itu jawabannya. Jadi, itu kan tidak tidur itu adalah sudah sebuah rutinitas yang sudah dibentuk ya sebelum-sebelumnya. Nah, akhirnya dia disuruh tidur siang. Nah, apalagi anak sensing, Bu. Itu anak saya sendiri, kalau udah disuruh tidur siang, itu tidur itu kayak sesuatu yang menakutkan banget. Hmm, Itu susah, Bu, kalau disuruh tidur. Karena apa? Tidur tuh bagi dia tuh nggak enak. Bagi dia yang enak apa? Bergerak. iya Nah, betul sekali. kalau boleh bisa nggak tidur, lebih diganti ada kegiatan lain. Nah, itu nanti coba dicek deh. Lebih nyaman apa enggak? Itu sebelum problemnya berarti di tidur siangnya. Iya di tidur siangnya dia selalu bilang nggak mau tidur di sana gitu. Iya. Ya, padahal di sana itu programnya setiap jam 11 itu harus tidur siang. Itu gimana Pak? Berarti saya kurang Eh, tepat. nah, nanti cobain aja. Itu SE apa SE, Bu? SE. Oh, SE. Ya, berarti nanti coba ditambahin, karena ini kan aturan sekolah ya. Iya. Berarti masuk ke bahan bakarnya aja hadiah. Jadi nanti bilang aja, kakak kalau pas jam tidur, nanti merem aja. Selama bisa berapa, 15 menit, 30 menit. Nanti setiap kakak sudah merem, nanti pulang sekolah, ketemu ibunya, dapat jajan. Nah, Oke. jadi Jajan. ada bahan bakar imbalannya. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal, ya Iya. jajanan yang 2.000, apa sekedar apa yang murah-murah aja. Itu bisa jadi bikin anak sensingnya semangat. Tapi Oke. akan lebih baik atau dicoba emang nggak, kalau emang bisa ya nggak tidur, ada aktivitas. Ya, berarti lebih baiknya itu kalau saya sebagai orang tua tepatnya itu lebih baik di apa ditaruh di TPA-nya tadi atau saya ajak pulang saja maksudnya nggak usah di TPA gitu Pak Windy. Nah, berarti kan ada dua alternatif, Bu. Kalau di sekolah, apakah dia memang harus tidur atau cuma boleh apa ibaratnya ya berbaring, Ya. terus nggak tidur, cuma rebahan. Nah, itu boleh atau enggak? Nah, atau kalau di rumah berarti kan harus ada yang jaga ketika dia tidak tidur. Iya, betul. Nah, itu tinggal opsinya itu aja. Jadi kalau mana yang paling nyaman buat orang tua, karena kan kondisi setiap orang tua pasti berbeda. Tidak, betul Pak. Jadi emang bermasalahnya berarti di tidurnya aja, Bu, bukan yang lainnya. Iya, hanya tidur siang yang bikin dia itu Iya. nggak mood. Jadi kalau pagi sama sore sekolahnya dia aman, seneng karena Ya, teman-teman karena bergerak, banyak iya aktivitas. bergerak aktivitas bener. Ya Hmm. sama Raihan juga masih kayak gitu, Bu, kalau disuruh tidur siang kok. Oke, oke. Iya, ya, ini PR bagi saya nih, Pak Widi. Oke, Iya, terima semoga kasih terjawab. banyak, Pak Widi, Iya, untuk sama-sama Ibu. informasinya. Oke, baik terima kasih Bu Firda atas pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Nah, ini masuk tanggapan juga ya mungkin dari Bu Betsy, sensing introvert. Komunikasi dengan gurunya bagaimana kalau baring-baring aja gitu. Nah, mungkin boleh Eh, ditambahin tanggapan Pak Widi, silahkan. Oh, ini kayak Bu Betsy menambahkan ini ya. Iya, jadi bisa sambil baring-baring. Yang penting kita komunikasi ke gurunya aja. Oh iya, betul. Oke, nah ini Mira lanjut lagi ya, Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Tiara. Malam Pak, bagaimana caranya agar anak sensing introvert mau belajar sendiri tanpa terkesan dipaksa dan disuruh-suruh ya Pak? Karena kalau moodnya nggak bagus bisa sampai teriak-teriak. Oke, baik. Silakan Pak Widi tanggapannya. Ini usia berapa ya Bu Tiara anaknya? Ya, mungkin boleh ditambahi tanggapan ya Bu Tiara, anaknya usia berapa nih sekarang? 8 tahun, Pak. Oh, 8 tahun. Oh, berarti seusia Raihan ya. Nah, ini kalau untuk belajar memang sensing itu yang pertama dia akan lebih nyaman belajarnya ada temennya. Lalu kalau soal dipaksa atau disuruh-suruh, apakah sudah ada jadwal rutin? Jadi anak udah tahu nih jam belajarnya itu jam berapa. Jadi kembali lagi kepada pola asuhnya sensing Mutiara yang dia disiplin,
Jadi jam belajarnya itu harus sama setiap hari. Itu kalau sudah sama, sudah terbiasa, sudah ada jadwalnya, nah insya Allah sih tidak perlu dipaksa atau disuruh-suruh. Cuma kalau dia tidak ada jadwalnya, terus tiba-tiba disuruh belajar, nah itu nggak nyaman buat anak sensingnya. Apakah sudah ada jadwal? Itu kembali kepada sensing seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya. Nah, apakah sudah terjawab dari pertanyaan Bu Tiara? Silahkan kalau misalnya Bu Tiara juga masih ada tanggapan ya. Nah, iya Pak. Jadi termasuk jadwal les juga sebaiknya anak sensing berarti jangan diubah-ubah ya Pak ya? Ya, betul. Keganggu dia. Jadwal tidur aja berubah itu keganggu, Bu. Anak saya kalau les bahasa Inggrisnya tiba-tiba berubah jadwalnya karena gurunya nggak masuk, itu ibaratnya kayak mau ngambek. Karena apa? Harusnya dia main, tiba-tiba harus les. Nah, itu buat sensing nggak nyaman. Karena merubah jadwal atau rutinitasnya. Hah? Oke, baik. Betul. Terima kasih. Iya, sama-sama Oke, Ibu. terima kasih Pak Widi yang sudah menanggapi dan juga Bu Tiara yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari siapa? Dari Pak Andi, sensing ekstrovert. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Mau tanya bagaimana sensing berkomunikasi dengan feeling, thinking, dan intuiting. Wah, berarti ada cara komunikasi sensing ketiga MK ini terkhusus ya Pak Andi ya. Bagaimana ke feeling, bagaimana ke thinking, dan bagaimana ke intuiting. Oke, baiklah. Silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, berarti Waalaikumsalam Pak Andi. Berarti dewasa semua ini ya? Kembali Sepertinya lagi, begitu. berarti kalau sensing mau bicara ke feeling, bicara ke thinking, bicara ke intuiting, nah berarti kan ini sensingnya yang bertanya. Nah, sensingnya mau nggak mau harus belajar cara komunikasi dengan feeling, cara komunikasinya thinking, cara komunikasinya intuiting. Jadi harus belajar semua dengan detail. Nah, jadi sensing itu kan belajarnya dengan detail dan praktek langsung ya. Ada contoh, misal bicara sama feeling itu pakai perasaan. Nah, perasaan itu seperti apa? Oh, cara kalimatnya bagaimana, ini gimana. Jadi akan lebih bagus ya memang sensing ini belajarnya itu langsung sama orang yang paham feeling, atau orang yang paham thinking, atau orang yang paham intuiting, dikasih contoh kalimat-kalimatnya. Nah, semakin detail contohnya, semakin sering prakteknya, nah maka akan sensing akan semakin paham. Jadi ya kalau kita mau jago bicara atau mau memahami semuanya, mau nggak mau ya kita belajar tentang feeling, thinking, dan intuiting. Gitu sih Pak Andi. Betul. Kan sensingnya yang bertanya ya, bagaimana berkomunikasi dengan yang lain. Ya berarti Iya. sensingnya belajar tentang feeling, tentang thinking, tentang intuiting. Nah, belajarnya itu kembali ke secara detail dan perbanyak praktek atau contoh. Benar, harus banyak dihafal dan banyak dipraktekkan ya Pak Widi. Jadi Iya, terbiasa. Oke, begitu ya semoga untuk terjawab Pak Andi. begitu untuk Pak Andi. Semoga pertanyaannya menjawab dan terima kasih Pak Widi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ya ke ke mesin kecerdasan, ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, nah ini pertanyaan dari Ibu Yunita. Pak Widi, apakah bisa anak sensing introvert usia 9 tahun untuk belajar sendiri? Silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, jadi anak sensing belajar sendiri bisa nggak? Bisa, tapi konsekuensinya nanti apa? Belajarnya kebanyakan main. Jadi akan lebih bagus kalau diawasin Bu Yunita. Karena sensing ini ya itu seperti apa ya? Seperti susah fokus gitu kan. Nulis ntar sambil gerak-gerak, sambil megang apa, sambil mainan apa, ya emang seperti itu sensing. Jadi kalau bisa memang ditemani dan diawasi gitu. Karena ya kayak Raihan sendiri ya belajarnya masih saya awasin. Minimal diawasi atau dikasih instruksi secara detail ketika dia belum belajar sudah ada instruksi detail apa yang harus dia kerjakan.
Jangan cuma nyuruhnya abstrak atau diawang-awang. Kak, sekarang kamu belajar. Nah, belajarnya nanti ya semaunya sensing. Jadi detail atau tinggal dikasih buku kalau kayak Raihan biasanya kan suka saya beliin apa tuh buku soal tambah-tambahan kali-kalian atau kemarin baru beli buku juga tentang bahasa Inggris. Ya udah belajar itu berapa halaman nanti dipraktekkan atau diulang. Jadi instruksinya tetap harus detail kalau kita mau apa tidak menemaninya. Gitu Bu Yunita. Betul sekali. Karena Iya. sensing cenderung nanti ujung-ujungnya sambil mainan. Makanya sering di labeling tidak fokus juga ya Iya, Pak tidak Udi. fokus. Ya, mungkin kalau kita dulu sekolah punya temen yang sering gerak, sering main ke sana sini, ya mungkin bisa jadi salah satunya adalah sensing. Gak bisa diem. Betul, betul. Salah satunya bisa jadi anak sensing atau bisa jadi anak intuiting juga Iya, kayaknya Pak Udi ya. betul. Karena kreativitasnya nggak terfasilitasi, akhirnya dia jadi usil deh. Nah, Usil. oke. Iya betul Pak, sering bermain nggak bisa diam, tanggapan dari Bu Yunita. Iya, Iya, udah jadi karakter harus sensing ya Pak ya. jadi harus diawasi. Jangan dilarang, tapi diawasi aja atau memang belajarnya sambil diselingi dengan bermain. Betul sekali. Heeh. Oke, nah begitu ya Bu Yunita, mudah-mudahan menjawab, atas pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada beberapa tambahan tanggapan lagi, silakan ditanggapi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Widi untuk tanggapannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan, teman-teman yang lain. Ya, betul Pak Hindra, untuk season kali ini, season di hari Minggu ini ya, di hari Rabu tepatnya, tentang sensing ya. Jadi setiap minggu kita bergantian temanya. Terkhusus pada malam hari ini tentang sensing, tapi, ya nggak masalah juga kalau misalnya ada selipan pertanyaan dari Bapak Ibu tentang mesin kecerdasan lain, tapi, yang pasti Mira akan lebih prioritaskan untuk, Bapak Ibu bertanya tentang sensing terlebih dahulu ya. Jadi mohon maaf untuk yang intuiting dan insting kita lewati dulu ya. Nah ini kita, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya tentang sensing, ini ada dari Bu Efroliza. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana cara mengatasi anak sensing yang tiba-tiba nggak mood, misal dalam belajar sendiri, anaknya umur 9 tahun. Wah, kayaknya persoalannya hampir mirip semua ya, Pak Iya. Widi ya. Silakan Pak Widi untuk mengulang tanggapannya kembali. Oke, nah kalau nggak mood, nah pertama kita perhatikan dulu soal rutinitas jadwalnya, apakah itu jadwalnya sudah memang rutin. Jadi jangan belajar itu jamnya dadakan. Nah itu udah pasti sensing akan terganggu banget. Nah lalu kalau sudah rutin, nah untuk sensing, kalau sebelum belajar usahakan sudah berkeringat dulu, sudah bermain dulu, agar energinya keluar, agar otaknya panas. Ya, jadi kalau udah berkeringat, dia nangkepnya akan semakin mudah. Lalu juga yaitu mungkin bisa sambil ditemani atau ada apa imbalannya. Jadi kalau misalnya habis belajar boleh apa? Boleh minum susu misalnya atau sudah ada snack yang bisa kita kasih. Nah, jadi sensing itu biasanya nggak mood itu berhubungan sama rutinitas. Ini entah sensing dewasa atau sensing anak-anak, biasanya itu nggak mood itu tiba-tiba bete itu ketika ada rutinitas biarpun kecil itu tiba-tiba berubah. Nah, tiba-tiba mengganggu yang harusnya dia mau ngapain, tiba-tiba ke-distract atau keganggu sama aktivitas lain. Nah, itu bisa bikin orang sensing bad mood. Jadi berhubungan sama rutinitas jadwalnya dia. Seperti itu Betul sekali. Bu Efroliza. Jadi pastikan dulu jadwal belajarnya sudah rutin, sama setiap hari tidak boleh berubah. Lalu tambahin dengan bergerak. Oke, nah ini ada tambahan tanggapan lagi nih Pak Widi dari Bu Efroliza. Pak, ada tips nggak gimana untuk memberikan pola belajarnya? Nah, sensing itu untuk waktu pernah saya share waktu sensing sebelumnya ya Mbak Mira ya. Cara membuat anak sensing berprestasi kalau nggak salah. Ya, jadi intinya kalau kita punya anak sensing, nah itu belajarnya bukan anteng Bu Efroliza ya. Jadi bukan duduk dengan tenang, bukan dia bisa baca buku dengan tenang, tapi
belajar sambil bermain. Jadi belajarnya itu sambil bergerak, sambil praktek akan lebih bagus lagi. Jadi apa sih yang mau kita ajarin? Nah, jadi sambil praktek, sambil kekuatan sensing itu kan panca indera. Jadi semua panca inderanya ini harus aktif. Contoh misalnya, kalau mau sensing itu tulisannya bagus atau anaknya rajin nulis, ya udah dijadwalin dalam 1 hari, misalnya nulis setengah jam berapa lembar. Nah itu jadi rutinitas, nulis berapa lembar, berapa halaman. Jadi perbanyak praktek, jangan cuma sekali 2 kali. Lalu pastikan memang jadwalnya sudah rutin. Nah itu aja. Jadi bukan tipe yang anteng seperti thinking, tapi dia belajarnya sambil bermain, sambil bergerak, Bu Efroliza. Betul sekali. Nah, ini memang sebenarnya, di beberapa minggu yang lalu ya, Pak Widi ya, pernah juga Pak Widi sudah sempat, menyampaikan nih, atau memberi nge-spill ya. Nah, ini Iya. nge-spill tentang anak sensing ya kan, bagaimana cara membuat anak sensing menjadi cerdas ya kan. Nah, itu sudah pernah dibahas mungkin beberapa Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini mungkin sudah pernah menyimak sebelumnya ya, tapi mungkin bagi yang belum mendengarkan. Nah, jadi nggak usah risau, jangan khawatir ya, jangan, kecewa karena, sekarang Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mendengarkan kembali ya rekaman Zoom Brainity Talk di setiap hari Rabu ya, itu selalu di-upload di YouTube Steven Brain Official. Nah, jadi mungkin bisa di-scroll aja nanti ya kira-kira, mau mendengarkan dengan tema sensing ya, kalau misalnya yang lalu tema sensing yang dibersamai oleh Pak Widi. Nah, nanti tinggal dicari aja ya Bapak Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi Pak Widi atas tanggapannya dan juga Bu Efroliza atas pertanyaannya. Oke, nah ini Mira lanjut lagi ya, Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau dari peserta, nah ini ada yang raise hand nih. Silahkan Bu Asih, sensing extrovert dari Banjarnegara yang sudah raise hand. Silahkan, Bu Selamat Asih. malam. Selamat malam, Bu malam, Bu Asih. Asih. Iya, ini mau tanya Pak, itu kalau Rehan itu dulu kan TKB udah bisa baca ya Pak. Ya, Itu cara ngajarinya gimana Pak? Ini sih sebenarnya anak saya udah hafal apa abjad A sampai Z, udah bisa nulisnya juga, cuman untuk bacanya belum. Nah, terus dari sekolahan itu katanya sekarang udah nggak dianjurkan untuk ngajari sambil ngeja BA-BABA kayak gitu, nggak dia anjurkan. Nah, terus yang efektif tuh gimana? Terus yang kalau menghitung juga 1 sampai 10 udah bisa. Cuman yang 11, 12, 13 tuh pasti lompat 18. Itu ya oke. udah diimimi hadiah tuh masih belum manjur. Mohon Oh arahannya iya. Pak Widi. Makasih Pak. Oh ya, jadi nah Raihan itu waktu belajar baca itu emang buku yang bukan buku mengeja ya, jadi langsung kayak apa baca terus badaba, jadi emang langsung spelling kan ya. Nah itu anak sensing biasanya dia butuh banyak mengulang. Nah jadi kalau sensing itu sebetulnya belajarnya itu kalau masih anak-anak terutama ya sebentar aja tapi sering. Nah, karena Pak Sensi sudah pasti nggak betah belajar lama-lama. 5 menit, 10 menit pasti udah bilang capek. Ya udah diturutin aja. Nah, kayak Raihan dulu belajarnya itu. Manfaatkan 5 menit, 10 menitnya. Fokus sama satu lembar. Kita kita baca, dia ulangi. Baca apa segala macam. Nah, dia ulangi sampai benar-benar hafal. Jadi kalau belum hafal satu halaman, nggak usah nggak usah ngebut. Satu lembar aja dulu. Nanti kalau satu lembar sudah hafal, baru masuk ke halaman berikutnya. Satu halaman sudah hafal, baru masuk berikutnya. Jadi kayak merangkai. Jadi kalau sensing itu sedikit, dia kan sajikan informasi secara bertahap. Jadi sedikit demi sedikit. Tapi kalau sudah hafal, nanti biasanya akan nempel. Itu sih Bu Asih. Lalu untuk apa tadi? Angka. Nah, berarti kalau sensing masih belum hafal, masih angka belasannya masih apa? Nggak urunut. Berarti kurang pengulangan.
diulang aja terus. Salahnya di mana, udah fokus aja di situ. 1 sampai 10 sudah hafal, nah pindah 11 sampai 20. Udah fokus 11 sampai 20 sampai hafal, baru nanti masuk ke 21 ke berikutnya. Jadi bertahap aja. Nah, bagian di mana dia salah, diulang aja di situ. Karena sensing itu kata kuncinya pengulangan kalau belajar. Mau semakin jago, maka semakin sering mengulang. Semakin sering praktek. Nah, gitu Bu Asih. Betul sekali. Terjawab ya Bu Oke, Asih ya, ya pertanyaan. ya terjawab ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama Bu Asih. Terima kasih juga atas pertanyaannya Bu Asih dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Oke, kalau begitu Mira lanjut lagi ya. Balik lagi ke room chat. Di sini masih banyak pertanyaan ya. Mira bantu bacakan lagi. Ini pertanyaan dari Bunda Sarah. Pertanyaannya Pak, bagaimana menumbuhkan motivasi berprestasi dan bersaing bagi anak sensing introvert? Dan bagaimana agar anak sensing introvert bisa terbuka untuk curhat? Baik, silakan Oke. Pak Widi tanggapannya. Ini usia berapa ya Bunda Sarah, kalau boleh tahu? Iya, betul sekali. Silahkan Bunda Sarah mungkin boleh ditambahi tanggapannya. Usia 14 tahun Pak Oh, Widi. 14 tahun. Sensing introvert. Oke. Nah, kembali lagi yang pertama, chemistry-nya sensing adalah harta. Jadi memang motivasinya dia berprestasi adalah ada sesuatu yang berbentuk hadiah yang konkret, kebendaan yang bisa dia raih. Ya, contoh misalnya ya kalau nilai 90, pelajarannya bisa rapot nilai 90 semua, maka ada hadiah yang bisa dia dapat. Jadi dia akan mengejar, bagi sensing, artinya dia akan mengejar hadiahnya. Jadi hadiahnya itu harus konkret. Nah, apa yang mau kita berikan ke anak sensing? Atau contoh sederhananya, anak sensing ini kan cenderung pengenan, Bu. Apa yang dia lihat, dia pengen. Temennya punya sepatu baru, dia pengen. Dia punya tas baru, dia pengen. Nah, jadikan itu sebagai target. Itu juga bisa. Oh, anaknya mau tas baru. Ya udah, nanti kamu nilai matematikanya atau nilai pelajarannya minimal 90 dulu ya di rapot misalnya. Nanti kalau itu tercapai, mama beliin tasnya atau sepatunya. Jadi tetap kembalinya ke hadiah. Anak sensing memang motivasinya adalah di harta. Nah, kalau mau bersaing berarti, nah ini bersaingnya seperti apa? Jadi harus diajarkan secara konkret. Nah, harus juara 1 kah? Harus juara 2 kah? Nah, jadi tinggal sebenarnya orang sensing ini bekerja pakai instruksi. Dia kalau instruksinya detail dan jelas dia akan paham. Jadi misalnya dia lagi bermain nih sama teman-temannya. Oh, kamu harus juara 1 ya? Oh ya, sensei akan ngejar tuh juara 1 asal hadiahnya. Nah, bersaing ini kan bersaing seperti apa yang Bunda Sarah inginkan ke anak sensingnya. Jadi harus konkret. Harus juara 1 kah? Atau harus berani tampil kah? Bersaing di bidang apanya? Nah, lalu Oke. kalau sensing introvert mau terbuka untuk curhat, sebenarnya cukup ditanya aja sih, Bu. Biasanya kalau sensing itu cenderung bawel. Jadi kalau Raihan saya tanya, Dek di sekolah gimana? Wah, itu diceritain semua. Dan kalau mau lebih dalam lagi ceritanya, ya kita yang menggali. Kita yang bertanya secara detail. Nah, kayak kemarin juga tuh Raihan baru kena pukul sama teman-temannya. Yaitu kami tanya dengan detail kronologisnya gimana, yang salah gimana, dia lagi ngapain, agar ceritanya juga semakin detail. Jadi hasil sensing itu bawel kok, Bu. Sering aja diajak ngobrol sesuatu yang menyenangkan dulu, yang seru-seru. Oke, nah ini masuk tanggapan dari Bunda Sarah nih Pak Widi. Maksudnya dia nggak terlalu bodoh amat kalau terus-terusan remedial, cuek sama nilai. Saya nggak perlu dia ranking, mau motivasi belajarnya tinggi aja. Eh, tapi anak saya Nah, sensing introvert umurnya 14 tahun suka nggak mau capek, gimana ya? capek. Bentar, saya lihat. Oh, nah ini saya bahas dulu. Nah, ini kan berarti remedial. Dia tidak punya target nilai. Nah, ini bahasanya nggak konkret, Bu. Jadi nggak masuk nih buat anak sensing. Motivasi belajar tinggi itu abstrak. Oh ya, dia misalnya nilai 70, ya itu dia udah semangat, itu motivasinya dia saat itu. Nah, jadi harus ada angkanya. Itu yang bisa dia lihat.
oh ibu mau motivasi belajarnya tinggi. Nah, berapa nilai yang ibu inginkan? Jadi kalau cuma remedial, ya emang cenderung cuek sama nilai, kan dia pedulinya sama harta. Jadi harus konkret, Bu. Target nilai misalnya 80 misalnya kalau ibu pengen. Kakak kalau nanti nilainya 80, mama kasih misalnya apa? Tambahan uang jajan misalnya. Ya itu sensing memang seperti itu. Jadi dikonkretkan target harapannya orang tua tuh dikonkretkan. Nah, saya nggak perlu dia ranking. Oh ya udah, dia nggak akan mengejar ranking, Bu. Kan dia mengikuti instruksinya dari bundanya. Nah, tapi kalau terlalu banyak remedinya, berarti targetnya dikonkretkan, sama nanti bahan bakarnya dikasih yaitu hadiah. Itu sih Bu. Jadi benar-benar harus harus konkret, tidak bisa bahasanya abstrak. Jadi dia tahu nilai bagus itu berapa. Nah, itu kan tiap orang tua beda-beda nih. Ada yang mungkin 70 cukup, ada yang mungkin harus 90, ada yang harus 100. Jadi nilai bagus, nilai tinggi itu masih abstrak. Konkretnya berapa yang bisa dia lihat? 80, 90, 100. Nah, kembali kepada orang tuanya gitu. Semoga terjawab ya Bunda Sarah. Oke, terima kasih Pak Widi tanggapannya dan terima kasih juga Bunda Sarah atas pertanyaannya. Nah, sudah masuk tanggapan ya dari Bunda Sarah sudah terjawab pertanyaannya. Baik, saya mengerti harus rada ketat ya pakai syarat rewards. Betul Iya. sekali. Oke, nah kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Tapi di sini ada yang eh, sharing nih ya. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi ya Bu Syamsuarni. Aku sensing ekstrovert kadang heran sama diri sendiri kok nggak ada capeknya ngerjain sesuatu. Ternyata memang chemistry-nya adalah harta. Terus ini juga tiap abis olahraga nggak ngerasain capek sama sekali, malah makin menyala energinya. Iya, betul. Mantap sekali, Bu Syamsuarni. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Ade Budi Haryoko. Nah, pertanyaannya izin bertanya, Pak, bagaimana caranya agar motivasi dan mental sensing introvert bisa lebih mandiri dan proaktif? Anak laki-laki usianya 11 tahun fokus sebagai atlet badminton. Silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, nah ini kebetulan sama nih sama Raihan juga baru 3 bulan ini ikut badminton, udah cocok banget buat sensing, sudah bagus banget Pak. Nah ini mandiri dan proaktif itu kembali lagi bahasanya abstrak Pak Ade Budi. Mandiri apa yang Bapak mau ke anak sensing itu harus dikonkretkan. Nah mandirinya Bapak sama mandiri saya bisa jadi berbeda. Jadi bicara sama anak sensing itu memang benar-benar harus konkret. Kamu yang mandiri ya? Oh mandiri itu apa? Oh mandiri itu bisa nyuci baju sendiri, bisa nyuci tas sendiri, atau bisa nyuci apa sendiri, bisa berangkat sekolah sendiri. Nah jadi apa mandirinya itu seperti apa? Lalu motivasi apa yang ingin Bapak tanamkan, misalnya proaktif segala macam. Nah itu juga masih abstrak. Apa sih yang ketika dia lagi latihan badminton harus lakukan? Apakah dia kebanyakan main, kebanyakan cengangas-cengenges gitu kan. Nah, itu yang didetilkan. Oh, kamu kalau misalnya badminton, eh, jangan kebanyakan bercanda. Nah, itu instruksi yang detil. Jadi, kembali lagi, sensing itu ketika dia tidak paham sama maksud dari orang tua, berarti orang tua itu bicaranya kurang detil, kurang konkret. Jadi, dia harus paham secara panca indera, apa sih yang harus dia lakukan. Nah, gitu sih Pak Ade Budi. Betul sekali, Semoga karena terjawab. bahasanya abstrak ya Pak Widi ya. Jadi Iya, sedangkan sensing harus punya bahasa yang detail. yang detail, Nah, betul. oke, nah mungkin selanjutnya bisa diubah pola komunikasinya bagaimana ke anak Iya, sensing yang sesuai dengan keinginan Bapak juga ya. oke. Oke, Sama-sama Pak Ade Budi. oke. Terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi. Nah ini masuk tanggapan juga nih dari Bu Unik ya sharing. Kesel banget guruku sudah keluar kelas padahal jadwalnya sampai 9.45. Jam 9 sudah keluar katanya Nah, karena itu. mungkin ya. Protes anak sensing introvert SMA. Wah, ini anak Bu Unik sendiri ya, sensing introvert Jadwalnya SMA. terganggu. Betul. Jadi jadwalnya kosong, bingung ya Pak Widi ya, mau ngapain gitu, nggak ada Iya. instruksi juga. Oke.
Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bu Naya. Maaf Pak, mau tanya bagaimana supaya sensing ekstrovert tidak mudah tergoda untuk mencoba bisnis. Dalam artian misal kumpul yang pengusaha mobil, besok langsung mikir buat coba jual beli mobil. Selang beberapa bulan hasilnya nggak sesuai harapan, putus asa. Pindah lagi ke usaha lain. Intinya dia kumpul dengan pengusaha apa. Ya otomatis pengen coba usaha tersebut. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai harapan, langsung putus asa dan ganti pemikiran. Oke, silahkan Pak Widi tanggapannya. Oke, ini Bu Naya berarti ya. Nah, sebetulnya ini udah fitrahnya orang sensing, Bu, apalagi sensing ekstrovert. Sensing ekstrovert itu dikejar harta. Jadi dia akan gampang banget didatangi peluang-peluang bisnis. Jadi ya itu sebenarnya wajar ibu ngumpul sama pengusaha mobil, ibu lalu tergerak untuk jual beli mobil, lalu ikut kumpul di tempat lain, lalu ingin coba yang lain. Nah, terus kembali lagi nih, sensing itu memang ketika tidak ada hasil konkret jualan mobil kok nggak ada hasilnya. Nah, itu sebenarnya bukan putus asa, tapi emang sensing itu butuh hasil, Bu. Maka ketika jualan mobil tidak ada hasilnya, ya dia akan otomatis mencari peluang bisnis lain. Jadi ibaratnya kayak palu gada aja. Sebenarnya kalau kita sebagai orang sensing belum punya bisnis, dimulai dari palu gada aja nggak apa-apa. Nah, nanti dari palu gada itu apa lu mau gua ada. Nah, nanti akan kefilter nih. Oh, mana sih barang-barang yang laku, mana sih barang-barang yang ternyata udah cepat menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Jadi emang fitrahnya orang sensing, apalagi sensing ekstrovert itu kan dikejar harta. Jadi mudah banget didatangi peluang bisnis. Nah, gimana caranya biar lebih mudah untuk berhasil? Berarti ibu cari coach atau guru bisnisnya itu, misalnya jualan mobil. Nah, ibu harus belajar langsung praktek sama yang jualan mobilnya jago. Jangan coba sekedar pengen lalu praktek sendiri. Nah, jangan. Karena sensing ini salah satu kelebihannya kan suka mencontoh ya, peniru ulung. Jadi belajar langsung dari penjual mobil yang jago ibu amati setiap hari. Misalnya seminggu ibu amati, kerjaannya cuma mengamati teman ibu yang jago jual mobil. Oh, dia cara ngomongnya seperti ini, gaya bicara seperti apa, nawarinya gimana. Nah, itu akan lebih mudah buat sensing. Jadi nggak usah pakai jalur kreatif. Itu bukan sensing, tapi pakai jalur apa? Meniru, mencontoh. Nah, itu akan lebih memperbesar ibu untuk eh, produknya atau jualannya laku gitu. Jadi cari contoh guru yang paling hebat yang bisa ibu datengin gitu sih Bu. Kalau emang tidak sesuai harapan ya memang pasti ganti. Itu sound sensing. Dia kerja hari ini ya harus dapat hasilnya hari ini. Kalau enggak akan pindah ke tempat lain karena sensing butuh hasil yang konkret, yang nyata. Gitu Bu Naya, semoga terjawab atau ada mau tambahan lagi? Oke, baik. Terima kasih Pak Widi atas tanggapannya. Silakan nanti selanjutnya kalau misalnya masih ada tanggapan dari Bu Naya, silakan ditanggapi. Tapi terima kasih Bu Naya atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Bu Resti. Pak, kalau anak sensing introvert ada di tim futsal, cocoknya di bagian apa? Silakan Pak Widi tanggapannya. Nah, kalau sensing itu sebetulnya mau di bagusnya sih yang bukan kiper ya. Cuma kalau untuk futsal itu sensing butuh diajarin secara detail. Ya, dia pergerakannya, posisinya, yang banyak bergerak aja, Bu. Kalau futsal itu kan memang mobilitasnya juga tinggi ya. Jadi selain kiper bagus. Yang penting kalau untuk futsal itu coachnya bisa mengajarkan secara detail gerakannya, strateginya, tekniknya seperti apa itu akan lebih mudah bagus, akan lebih bagus buat anak sensing. Betul banget. Apalagi sensing juga terkenal kalau jadi pemain bola tendangannya cepat ya, Pak Ya, Widi ya. betul. Nah, jadi selain kiper, silahkan Bu
siapa ini tadi? Bu Resti. Bu Resti, oke. Nah, sudah masuk tanggapan dari Bu Resti. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Bu Resti atas pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bunda Sarah, izin nambah pertanyaan. Apakah sensing introvert kalau les atau bimbel harus selalu private agar bisa fokus? Silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, jadi kalau untuk sensing sebetulnya nggak mesti private sih. Dia juga akan lebih senang kalau belajar itu sebetulnya ada temennya. Yang penting tadi suasana belajarnya kita menyesuaikan dengan gaya sensingnya, Bu. Gurunya tidak kaku, gurunya bisa sambil ngobrol atau dia bisa membuat belajarnya itu menyenangkan, banyak geraknya. Atau kalau sudah bosan diberi jeda untuk gerak, nah itu juga bagus. Yang penting menyesuaikan dengan sensingnya yang butuh bergerak. Karena mau disuruh fokus kayak gimana pun, mau sendiri mau rame-rame, memang sensing cenderung tidak bisa fokus. Oke, nah ini tambahan tanggapan nih dari Bunda Sarah. Temennya harus kenal deket tapi ya, kalau yang nggak kenal dia nggak mau masuk apalagi lawan jenis. Nah, sebetulnya anak sensing ini mau berteman dengan siapa aja, gampang, Bu. Cuma kalau nggak kenal, dia butuh waktu. Itu kan sesuatu yang baru. Dia nggak kenal. Dia butuh waktu untuk kenal sama teman-temannya. Atau bisa jadi ini les yang baru mungkin. Nah, itu juga bisa bikin anak sensing cemas, was-was. Nah, jadi kalau misalnya kalau ini benar-benar lingkungan baru lesnya, mungkin bisa ditemani dulu sama orang tuanya agar anaknya nyaman. Lalu kita kasih instruksi yang detail, cara ngobrol ke orang lain gimana, cara berinteraksi gimana. Tadi saya lupa umurnya berapa ya, Bunda Sarah. Bunda Sarah Tadi kayak umur 14, 14 tahun, oh Pak Widi. 14 tahun. Nah, aslinya banyak teman nggak, Bu? Kalau anak sensingnya, gampang bergaul nggak? Ini tanggapan dari Bunda Sarah, saya Oh, dapat komplain dari tidak. tutornya katanya harus private. Ya, berarti ini sensingnya berarti dari kecil memang tidak dibiasakan untuk banyak teman. Nah, berarti ketika mau ketemu teman baru, itu bisa jadi dia cemas. Pernah dibully berpengaruh Bu. Pasti kalau bulinya seperti apa gitu kan. Tapi biasanya kalau sensing itu kebentuk oleh lingkungan pola asuh. Dia tidak pernah keluar rumah, ya udah maka dia akan seperti gagap ketika berteman. Tapi ketika dia dari kecil sudah diajarin berteman, nah, dia akan mudah mencari teman. Kalau contoh sederhananya, kalau yang suka saya share ke klien gitu ya, anak sensing, kalau apalagi masih anak-anak, ditaruh di playground, itu dia bisa main sama siapa aja. Nah, karena apa? Aslinya sensing ini nyari teman, butuh teman. Tapi ketika itu dari kecil tidak diberikan, nah bisa jadi dia pemalunya yang keluar. Cenderung cemas ketika berinteraksi sama orang. Jadi kalau kita mau memaksimalkan potensi sensingnya, sebetulnya akan lebih bagus dia banyak aktivitas atau pengalaman ketemu orang, Bu. Sensing itu harus berani tampil, harus berani ketemu orang. Karena rezekinya nanti dengan datang dari dia punya banyak relasi, punya banyak teman. Nah, dia nanti nyari rezekinya gampang kalau dia dari kecil itu sudah pandai berteman. Harus keluar. Dimulai dari aktivitas yang dia suka aja dulu, Bu. Misalnya suka olahraga, ya udah ikutin kegiatan olahraga agar masuknya nanti bertemannya akan lebih mudah. Oke. Ya, aslinya sensing memang senang tampil. Betul sekali. Nah, ini kalau soal lawan jenis, apakah dari orang tua atau dari lingkungan sering menginstruksikan untuk membatasi dengan lawan jenis? Nah, itu juga bisa dipraktekkan sama anak sensingnya.
Nah, jadi dia sudah patuh sama instruksi. Betul sekali, benar banget. Oh, ini tanggapan dari Bu Farah ya. Benar banget, saya sensing introvert nggak pinter berteman. Dari kecil hanya boleh main sama teman yang Bapak IE approve. Ya, ya, betul ketahuan deh bapaknya intuitif. Bapaknya juga pasti nggak punya teman banyak. Jadi terikut anak sensingnya ya, Iya, Pak Widi ya. betul, kebawa deh. Terbentuk, Terbentuk, tercetak iya, dari tercetak. iya. Oke, begitu ya Bunda Resti, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih sekali lagi Bunda, Bunda Resti atas Bunda Sarah. Bunda Sarah, Eh, mohon maaf. Bunda Sarah ya atas pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Oke, nah untuk Bapak Ibu juga ya yang mungkin mau tes Tivin tapi bingung gitu ya mau tes Tivinnya di mana karena mungkin dari luar daerah. Sebentar. Ini Mira bantu kirimkan link ya Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang mau tes Tivin tapi mau mencari promotor Tivin terdekat dari lokasi Bapak Ibu semua. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Ini Mira kirim dari room chat ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu baca. Bapak Ibu bisa klik ya. Nah, oke. Nah, jadi untuk tes Steven bersama promotor Steven Brand di seluruh Indonesia, Bapak Ibu atau teman-teman bisa cek di link berikut ya untuk info dan juga nomor kontaknya. Jadi nanti langsung aja masuk ke link websitenya Steven Brand berikut, sudah Mira bagikan, silahkan cari domisili atau daerah Bapak Ibu terdekat ya, cari promotor terdekat dari lokasi Bapak Ibu saat ini untuk tes Steven. Mudah-mudahan insya Allah ya promotor Steven Brand sudah tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan lokasi dan daerah aja ya. Dan juga yang di Malaysia juga jangan khawatir, juga sudah ada promotor Steven Brand yang dari Malaysia. Nanti tinggal dicek aja melalui link berikut. Dan sebelumnya juga sebagai informasi untuk Bapak Ibu ya yang hadir pada malam hari ini karena Mira lagi terkendala teknis ya kan, jadi nggak bisa share screen, jadi Mira sharing aja, FYI aja ya Bapak Ibu. Insya Allah di bulan depan atau tepatnya di bulan Agustus ya, Steven Brand akan membuka batch di bulan Agustus untuk workshop Steven level 1, pendalaman tentang konsep Steven dari jika ada yang mau Bapak Ibu ikuti ya. Nah, berikut flyernya silahkan Bapak Ibu screenshot aja ya. Kemudian silahkan kontak WhatsApp admin ya. Berikut Mira kirimkan berikut Mira kirimkan nomor WhatsApp Steven Brand ya Bapak Ibu. Nah, ini silahkan Bapak Ibu WhatsApp saja, di screenshot aja ya flyernya, nanti tinggal dikirim aja, Mbak saya mau ikut workshop Steven level 1 ini, khusus untuk Bapak Ibu ya yang mendaftar sampai besok ya terakhir. Nah, sampai besok terakhir di tanggal 31 Juli 2025 dapat special rate. Nah, special rate-nya berapa nanti silahkan konfirmasi melalui WhatsApp aja yang sudah tersedia ini ya Bapak Ibu sudah Mira kirim. Nah, ini workshop Steven level 1 khusus untuk Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang 5 mesin kecerdasan ya, dan juga nanti dibantu untuk membuat peta karakter suksesnya dan juga mengenal potensi diri dan juga dasar-dasar dari konsep Steven. Nah, kalau misalnya dari rasa-rasa Bapak Ibu atau teman-teman nggak cukup ya, kalau misalnya hanya dari WSL 1 aja, nah Bapak Ibu bisa lanjut ke WSL 2 atau di workshop Steven level 2. Nah, kalau tadinya WSL 1 itu hanya dari dasar-dasar konsep Steven aja, tapi di WSL 2 ini Bapak Ibu akan mendapatkan ilmiah-ilmiahnya tentang konsep Steven juga. Nah, nggak hanya
penjelasan lanjutan dari dasar-dasar konsep Stephen, tapi Bapak Ibu juga akan dibantu untuk menentukan social rules dan KKM yang akan menjadi pegangan hidup Bapak Ibu sampai akhir hayat ya. Nah, ini juga menjadi pegangan ya, dan juga Bapak Ibu juga bisa menjadi berpeluang untuk menjadi konsultan minat bakat Stephen ataupun promotor Stephen Brand. Nah, jadi bagaimana untuk menjadi promotor Stephen Brand? Nah, kalau Bapak Ibu memang sudah berminat untuk menjadi promotor Stephen Brand, Bapak Ibu bisa langsung aja ambil paket promotor Stephen dengan special rate ya. Nah, ini mungkin beberapa Bapak Ibu atau teman-teman lain ya promotor yang hadir pada malam hari ini juga bisa lihat nih. Nah, ini investasi atau biaya normalnya itu sebelumnya 10.500.000 Bapak Ibu, tapi khusus untuk 5 pendaftar pertama aja ya, Bapak Ibu bisa screenshot, bisa langsung kirim ke nomor admin dengan biaya 8.299.000. Bapak Ibu sudah mendapatkan WSL 1, WSL 2, kemudian ada ID promotor untuk Bapak Ibu tes Stephen, kemudian ada alat tes Stephen, buku pancarona, dan juga nanti Bapak Ibu dibantu untuk instalasi aplikasi tes Stephen-nya juga. Dan beberapa kit-kit lain ya yang diberikan khusus dari Stephen Brand hanya untuk promotor Stephen Brand aja. Jadi insya Allah mudah-mudahan ilmu-ilmu ini nggak akan putus Bapak Ibu dapatkan sampai di WSL 2 aja, karena banyak sekali benefit-benefit lain ketika Bapak Ibu bergabung menjadi promotor Stephen Brand. Nah, jadi contohnya salah satunya ada inspirasi pagi yang dimana itu hanya diperbolehkan join khusus untuk promotor Stephen Brand aja. Isinya apa? Isinya banyak sekali, bisa sharing, diskusi, tanya jawab, bahkan sesi private juga hanya untuk promotor Stephen Brand aja. Mengenai apa? Intinya mengenai tentang Stephen. Oke, tentunya juga banyak bonus-bonus lain yang akan Bapak Ibu dapatkan. Jadi langsung aja ya, tanpa berlama-lama silahkan di screenshot aja, silahkan dikirim ke nomor WhatsApp admin yang sudah Mira kirim di 0811 656 667. Oke, itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya saya sharing ini. Karena waktu kita sudah di jam 20:59 waktu Indonesia Barat ya. Artinya kami sudah pamit undur diri ya Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu semua ya dari sesi awal sampai sesi akhir ini dengan tema sensing. Dan alhamdulillah semua pertanyaan dari Bapak Ibu sudah terjawab semua ya, terkecuali tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin bertanya tentang intuiting dan insting. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Brainity Talk selanjutnya. Kalau tentang intuiting ada di 2 minggu lagi, kalau di minggu depan kita akan membahas tentang thinking, dan untuk insting itu berapa minggu lagi? 4 minggu lagi ya. 4 minggu lagi mulai dari sekarang, artinya di bulan depan ya Bapak Ibu. Oke, baiklah, sebagai penutup silahkan Pak Widi, apakah ada closing statement tentang sensing pada malam hari ini? Oke, Mbak Mira. Jadi saya pernah dengar, kok nggak salah dari Solver Ferry ya. Tapi kalau anak sensing itu punya potensi paling besar untuk jadi kaya raya. Kenapa? Dari kecil itu sudah senang uang. Jadi insya Allah kalau pola asuhnya tepat, lalu kita siapkan lingkungannya dengan sesuai ala sensingnya, kita kenalin uang sejak dini. Nah, itu jadi nggak perlu takut anaknya jadi matre. Justru anak sensing itu memang butuh dikenalin uang sejak dini, apa dengan hadiah, dengan imbalan. Ya karena itu bahan bakarnya dia, dan itu tadi punya potensi untuk mendapatkan rezeki itu lebih mudah. Karena memang sensing gampang banget menangkap peluang. Oke, gitu aja sih ya Bunda. Jadi jangan fokus sama anak sensing yang nggak bisa diemnya, jangan fokus sama dia nggak bisa fokusnya, tapi fokuslah bahwa emang anak sensing ini nanti dia punya rezekinya masing-masing dan punya potensi besar untuk cepat jadi kaya raya. Amin. Gitu aja Mbak Mira. Mbak Mira kemana ini? Oh iya. Oke, baik. Oke, sebentar Bapak Ibu. Suara Mira kedengaran ya Pak Widi ya? Kedengeran Mbak? Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu,
Sebentar. Oke, terima kasih untuk Pak Widi, tentunya yang sudah membersamai ya Bapak Ibu pada malam hari ini dengan tema sensing. Alhamdulillah pada hari ini ya, malam ini kita sudah melaksanakan Brainity Talk dengan tema sensing dengan Iya. sangat jelas, walaupun ada sedikit kendala teknis, mohon maaf. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk malam hari ini ya, terkhusus juga mungkin Bapak Ibu sudah setia teman-teman ya yang mendengarkan Brainity Talk di minggu-minggu sebelumnya juga. Tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus Betul. terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Stephen Brain lainnya. Terutama kita juga insya Allah juga akan masih berjumpa di Brainity Talk selanjutnya, tepatnya di minggu depan dengan tema thinking. Judulnya apa pastinya akan diinfokan melalui grup Zoom Minar Brainity Talk. Tidak lupa juga saya selaku tim dari Stephen Brain juga sangat menerima saran ya Bapak Ibu, kritik ataupun pertanyaan kapan saja tentang acara ini, karena hal itu juga sangat berguna dan berdampak untuk Stephen Brain agar Stephen Brain bisa terus bertumbuh untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada hari ini dan juga mewakili Pak Widi memohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Brainity Talk kami Terima pada kasih malam Mbak hari Mira. ini. Terima kasih sekali lagi Pak Widi, kami pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di Brainity Talk selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih sekali lagi wabarakatuh. Pak Terima kasih Widi dan semuanya. Raihan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu.